Assalamualaikum. Dulu diperkirakan orang yang gemuk itu sel-sel lemaknya bertambah banyak dan yang kurus itu sel-sel lemaknya berkurang. Ternyata menurut penelitian terkini nggak kayak gitu loh. Yang benar ya di judul kita itu bahwa setelah dewasa sel-sel lemak setiap orang itu relatif konstan. Kok pakai kata relatif? Nah ini karena kenyataannya dia nggak konstannya 100%. Bagaimanapun dari waktu ke waktu sama aja seperti sel-sel lain. Sel-sel lemak itu ada yang meluruh, mati gitu, jadi berkurang. Tapi terus ada lagi yang muncul baru melalui pembelahan sel kayak gitu, jadi bertambah lagi. Tambah, kurang. Itu terjadi terus. Setahun ya, kira-kira sel-sel lemak yang terhapus ke ganti baru itu ada 10% dari seluruh lemak yang ada di tubuh kita. Ya, tapi dalam rentang yang panjang, fluktuasi yang kecil ini nggak kehitung ya. Dan bisa dibilang secara jumlah keseluruhan itu cenderung ya segitu-segitu aja, alias relatif konstan tadi itu. Sekali lagi, ini untuk manusia dewasa, bukan yang bayi, anak-anak, atau masa pertumbuhan. Jadinya, kalau ada orang yang menjadi gemuk, sebenarnya yang terjadi itu ya, sel-sel lemaknya melembung, kayak balon keisi air gitu. Tapi ini keisi tambahan lemak trigliserid. Begitu sebaliknya, kalau orang melangsing, itu sel-sel lemaknya mengecil karena isi lemaknya kebuang via pembakaran lemak. Walau begitu jumlahnya tetap segitu aja. Jadi proses penimbunan lemak itu sebenarnya bukannya nambah sel lemak baru, tapi memperbesar sel lemak yang existing. Dan proses pembakaran lemak itu juga bukannya selnya dibakar habis gitu, tapi isi lemaknya aja yang dibakar melalui proses ketosis. Seberapa banyak jumlah sel-sel lemak di tubuh kita itu untuk tiap-tiap orang tidak sama. Tapi ditemukan bahwa yang bakat gemuk itu cenderungnya jumlah sel lemaknya lebih banyak daripada yang bakat langsing. Perempuan itu juga cenderung jumlah sel lemaknya secara total cenderung lebih banyak daripada laki-laki, tapi di sisi ukurannya, yang perempuan itu cenderung ukuran sel-sel lemaknya lebih kecilan daripada yang laki-laki, yaitu laki-laki yang sejati. Kalau laki-laki yang kemayu lah, walau-walau kita nggak tahu. Temuan ini mungkin bisa membantu menerangkan mengapa orang-orang tertentu itu kesulitan untuk menjaga kelangsingan tubuhnya. Soalnya kalaupun bobotnya udah melangsing, sebenarnya dia itu secara jumlah sel lemaknya sama saja. Dan jadinya tubuhnya bisa relatif mudah melar lagi manakala ada asupan yang bisa terkonversi menjadi lemak. Catatannya di sini, walaupun secara umumnya jumlah sel lemak tiap-tiap orang itu relatif konstan, jumlah itu bisa berubah signifikan kalau ada kondisi-kondisi ekstrem tertentu. Saya kira buat yang kemarin udah lihat video sebelumnya ya tentang gambaran sel lemak di tubuh manusia, temuan ini jadi amat masuk akal dan bisa dipahami. Realitanya, penimbunan lemak dan pembakaran lemak itu terjadinya kan relatif cepat. Itu baru masuk akal kalau mekanismenya ini tinggal ngempesin atau melembungin si gelembung lemak di dalam sel kemarin itu, daripada kalau mesti melahirkan sel-sel baru setiap waktu atau ngebunuh-bunuhin kalau pas bakar lemak. Betapa rumitnya tuh. Nah, tapi dengan memahami bahwa sel-sel lemak kita itu konstan secara jumlahnya dan kesimpannya di dalam sel-sel hidup yang khusus kemarin itu, insya Allah ini kita jadi lebih paham ya bahwa untuk bikin langsing atau bikin gemuk tubuh kita itu tricky, nggak begitu saja kayak nimbun-nimbun karung beras di gudang. Kapan-kapan deh soal trikinya pelangsingan atau pengemukan kita bisa bahas lagi. Terima kasih.